Innal insana, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kembali kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah kali ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat fardu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pedoman hidup sebagai pusaka yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Karena itu Bunda Bapak, mari selalu kita menjadikan dua pedoman hidup itu, Al-Quran dan sunnah itu, betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, dasar kajian tausiah subuh kita kali ini adalah Al-Quran surat Al-Asr. Saya tertarik Ibu dan Bapak untuk membahas surah ini pada pagi hari ini. Semua kita hafal dengan ayat ini Ibu dan Bapak. Wal asri, ya. Sebelum kita lanjut, sekarang kita berada di tanggal 10 Muharram. Hari juga silakan dengan ada sekarang disunnahkan puasa Asyura. Jadi buat Bapak yang berniat yang puasa Asyura hari ini, alhamdulillah. Itu juga amalan sunnah kita di bulan Muharram ini yang pahalanya itu adalah diampuni
dosanya setahun yang lalu. Jadi silakan dilihatkan Bapak yang berniat puasa yang sudah makan sahur tadi. Ini juga disunahkan kita puasa di tanggal 10 Muharram ini. Namanya puasa Asyura. Kalau kemarin namanya puasa Tasu'a gitu, yang juga puasa pada tanggal 9 Muharram kemarin. Baik Ibu dan Bapak. Jadi tausiah kita pagi ini adalah Al-Quran surat Al-Asr. Ayat ini 3 ayat. Tergolong surat Makkiyah yang pendek. Murah kita menghafalnya. Tetapi apa adalah makna yang tercakup di dalamnya itu sungguh luar biasa. Di ayat pertama, Allah bersumpah dengan memakai kata wal asr, demi waktu. Dipahami juga oleh ulama lain, demi kesempatan yang diberikan, demi juga waktu asar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang bisa kita pahami sejak kita mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali. Jadi Allah bersumpah, Ibu Bapak. Allah mana di sini? Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti ada hal penting, hal besar yang perlu kita mengkaji terus, rahasia-rahasia dibalik kata sumpahnya. Berarti waktu ini adalah yang sangat penting. Wal asr, demi waktu. Itu yang kita pahami, Ibu Bapak. Jadi waktu apa? Waktu yang terus berjalan kok. Dari detik berganti menit, berganti jam, berganti hari, bertukar minggu, menjadi bulan, berganti tahun. Itulah yang berputar terus. Ada siang, ada malam, pagi, sore, senja. Ini pergantian waktu. Inilah dipakai oleh Allah sebagai kata-kata sumpahnya. Wal as, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Ada beberapa kata secara bahasa Arab Ibu Bapak yang menjadi takkid, penguatan yang perlu menjadi perhatian Dewa Sifat. Yang pertama, inna. Apa artinya? Sesungguhnya kita. Inna, sesungguhnya. Innal insana. Apa makna insan itu adalah? Insan itu adalah manusia-manusia. Mananya adalah jamak. Seluruh kebanyakan manusia ini, innal insana, sesungguhnya sebagian besar kebanyakan manusia ini atau manusia-manusia. Lafi, pakai tadi la lagi. Lafi itu maknanya benar-benar berada di dalam. Itu maksudnya. Berarti sangat kuat, Bro. Inna lagi tambah lafi lagi. Ini penguatan bahasa itu berarti sangat. Innal insana, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian. Inilah mana yang benar. Berarti kuat. Berarti demi waktu yang berjalan, pertukaran detik, menit, jam itu tadi, dikatakan oleh Allah, manusia kok merugi banyak benar. Kita ini merugi. Benar-benar merugi, kata. Dan inilah yang kita tidak mau, Ibu Bapak. Kita tidak mau seorang pun jadi orang yang merugi dalam pandangan Allah. Bala bonawa di dunia, kok manggaleh Ibu Bapak, jangan sampai awak rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ini akan terus berjalan. Apalagi sekarang lah betul kalau tahun baru Islam. Jadi pergantian waktu inilah mananya Ibu Bapak. Mari kita ambil evaluasi diri. Kalau hakikat sebenarnya berganti waktu itu, kita ini makin dekat kepada ajal kita. Bertambah umur awak, walaupun banyak
ucapan ulang tahun dari anak cucu kini, selamat nguy, selamat keknya, tambah umurnya mak ya. Itu sebenarnya makin dakek ke mati tuh mak. Makin banyak habis semua pak. Karena kita sudah ada batasnya. Kalau batasnya 60, kalau kini 50, tambah atau bisa 51 selamat, kita makin mendekati batas ajal itu ibu. Inilah hakikatnya. Maka itu mari kita manfaatkan waktu ini agar kita tidak rugi. Nah, maka orang-orang yang berapa? Kalau di barat bagaimana memandang nih sebuah pemahamannya, betapa berharganya waktu itu, apa istilahnya? Time is money. Waktu itu adalah uang. Nah, karena pemikirnya uang aja. Kalau dalam bahasa Arab, ada juga istilahnya al-waktu kasaifi. Waktu itu adalah sama dengan pisau itu. Kalau tidak kita gunakan pisau itu, dia bisa kita yang rugi jadinya. Jadi mari kita manfaatkannya. Betapa berharganya waktu ini. Nah, karena itulah dikatakan ini wal as, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kondisi rugi dia. Illa, nah inilah yang kita paham. Kecuali 4 tadi. Nah, illallazi na'aman. Yang pertama, kecuali manusia yang tidak rugi itu adalah yang beriman kepada Allah. Berarti ini pondasi dasar adalah keimanan. Beruntunglah kita beberapa orang yang masih memiliki iman kepada Allah. Iman kita masih yakin kepada para malaikat yang tidak kelihatan, yang selalu mengawasi kita itu, yang mencatat amal baik, amal buruk. Ini kita semua ini kan diawasi malaikat. Raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang keluar dari perkataan manusia itu kecuali juga di sana ada malaikat pengawas namanya Raqib dan Atid. Elok karajuawa dimanapun berada ibu apa itu sudah dicatat, pasti dicatat. Beramal ibadah dimanapun ada catatannya. Termasuk awak berbuat dosa, dimanapun berada, tempatnya di mana itu ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Itulah Allah itu Raqibah, makna dia itu pengawasan pada kita. Jadi ini konsep iman tadi. Alhamdulillah. Ini konsep dasar itu adalah iman. Iman, keyakinan. Ini konsep. Baru ibu mana? Yang kedua, wa'amilus sholihan. Nah, kenapa di sini dapat dikatakan iman amal soleh? Karena ada orang yang beramal soleh tidak beriman. Makanya kalau ada orang yang tidak beriman, ada iman yakin dengan Allah, menganut, maksudnya memahami keimanan sebagai agama Islam ini, dia beramal soleh, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merugi. Tetap merugi ini. Kenapa tadi? Karena tidak ada iman. Jadi iman inilah sangat penting. Inilah nanti yang menentukan di akhirat kita nanti berapa. Ya akan membawa nanti kita ke surga nanti. Nah, selagi ada iman, insya Allah nanti kita akan ditempatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau tidak ada iman, beramal saleh hanya urusan dunia. Di akhirat nanti tidak diterima, sia-sia amalnya. Nah, jadi itulah yang pertama tadi. Dikatakan Allah dengan bergantinya waktu yang terus berjalan ke Allah katakan kita ini selalu merugi, maka jangan sampai kita rugi. Maka apa caranya? Maka ambillah yang 4 amalan tadi. Yang pertama, mari ibu dan bapak, kita perkuat keimanan kita. Di sisa umur yang kita tadi yang kita sampaikan, tidak tahu kita sampai kapan ini, mari terus kita asah iman. Karena iman kita ini, dia sifatnya yazid wa yanqus. Iman tuh dia kadang bertambah naik, kadang berkurang. Kadang level mana Pak sana naik kata. Ketika iman kita naik ke atas itulah kita amalan kita sangat baik. Tapi ada waktunya kala iman kita sedang yanqus turun. Jadi karena iman itu turun naik itulah kita perlu namanya jaddidu imanakum. Jaddidu itu perbaikilah,
perbaharuilah terus iman kita ini agar menjadi lebih baik. Kalau bahasa kininya update, ya Pak M ya, diupdate iman gitu. Agar nanti dia lebih baik. Bahasa caranya, inilah, memperbanyak amal saleh, perbanyak zikir, menghisap diri. Nah, ini pengembangan iman. Perbaikilah iman itu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perbanyak amal saleh. Jadi dari waktu yang diberikan Allah dari kita bangun tadi tidur itu sampai nanti tidur lagi itu kan panjang waktunya. 24 jam. Yang bisa kita gunakan dalam amal soleh. Perbanyak amal-amal kebaikan. Amal soleh itu bisa untuk kita juga, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Ini semuanya beramal soleh. Inilah mari kita berbanyak. Karena inilah nanti yang akan dihitung di akhirat kelak nanti. Amal saleh yang akan ambil besok di akhirat kelak itu berapa? Bukanlah harta yang ada ini sekarang, kenikmatan dunia yang diberikan sekarang, tapi adalah amal soleh. Kalau ada amal apa, itulah bisa yang kau terima di akhirat. Maka telah perbanyak amal soleh. Tidak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itu nanti membela, itulah. Mari kita perbanyak amal saleh di sisa umur ini, benar. Perbanyak amal saleh, kebaikan-kebaikan kepada Allah. Inilah yang tidak rugi. Nah. Jadi yang dua tadi, iman berkaitan dengan keyakinan pada Allah, amal saleh. Kemudian yang ketiga yang dikatakan di sini, wa tawasau bil haqqi. Apa maknanya? Yang ketiga itu adalah kalau kita tidak ingin merugi itu, mari kita selalu untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan untuk kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ternyata ya benar Pak, perintah dalam ayat ini amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran itu tidak hanyalah tugas bahasanya kami Ustadz di mimbar, tapi semua kita. Kalau Anda ingin rugi, mari terus nasihat menasihati dalam kebenaran. Ajanan elo tunjuan orang lain kalau salah, sapo anak awak, tegurnya kalau tidak benar, ini harus keluar dari kita. Ini nasihat menasihati. Nampak tetangga rajanya kurang batu, mari kita mencoba untuk menasihati. Tapi yang terpenting dulu Ibu Bapak, nah sebenarnya kita sampaikan, sebelum kita tentu menasihati orang lain, mari dulu kita menasihati diri kita sendiri dulu. Mari kita contohkan dulu. Karena kalau perbuatan baik atau yang ingin kita nasihati orang lain sebuah kebenaran, tidak kita lakukan dulu Bu, Ibu dan Bapak, tentu tidak masuknya gitu. Bagaimana kita akan nanti menasihati orang lain dengan sebuah kebenaran? Kita kadang-kadang belum sempurna mengamalkan kebenaran. Jadi, kapodawak dulu. Nah, kajian kita minggu kemarin itu diawali diri kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah peliharalah dirimu dulu, baru anak istrimu dari kemungkinan masuk neraka. Inilah amal yang ketiga itu. Mari Ibu Bapak adalah wa tawasau bil haqqi, itu adalah nasihat menasihati dalam kebenaran. Inilah amalan yang bermanfaat kita untuk nanti agar kita tidak merugi dalam kehidupan kita ini. Yang terakhir Ibu Bapak adalah wa tawasau bis sabri. Nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Berarti sabar. Tadi benar, yang kedua sabar. Nah, jadi dalam menasihati kebenaran pun kita juga harus sabar. Sabar. Termasuk juga ini kadang-kadang menasihati keluarga kita sendiri ini perlu kesabaran. Anak kadang-kadang Ibu apa? Nah ini kita juga melihat. Nah, kadang payah mana majanya untuk semuanya. Sebagian.
Apalagi sekarang banyak perilaku kenakalan remaja nih yang memusingkan kepala sebagian orang tua. Tapi tetap Ibu Bapak, kita harus selalu ini katakan tidak ada batas, kita harus selalu berupaya bagaimana kita selalu memberikan nasihat terhadap keluarga kita ini dengan sabar. Tidak ada batasnya sabar itu benar. Sampai nanti kematian menjemput kita. Menasihati sosialnya. Inilah kita sampaikan dengan kesabaran, sabar terhadap suami, sabar terhadap istri, sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap tetangga kita, sabar terhadap teman di kantor kita, sabar terhadap semuanya. Inilah selalu kita menasihati kebenaran itu dengan juga kesabaran. Ajar juga orang lain bersabar. Ketika orang lain juga ditimpa musibah, tunjukkannya kesabaran. Inilah kita perlu tampil terhadap saudara-saudara kita dalam hal-hal kesabaran ini. Nah, inilah 4 perkara Ibu Bapak yang disampaikan tadi, kajian kita subuh hari ini. Dari waktu yang berjalan ini agar kita tidak merugi, sebagaimana dikatakan oleh Allah itu, maka mari kita manfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan 4 amalan tadi. Yang pertama, kita perkuat iman terus, jaga kualitas iman kita itu, kita perbanyak amal soleh, kita selalu menasihati dalam kebenaran. Kemudian kita juga saling menasihati dalam kesabaran. Sebagai penutup Ibu Bapak, ini ada hadis dari Rasulullah berkaitan dengan waktu ini. La tazulu qadama ibnu Adam yaumal qiyamah inda rabbi hatta yus'alu an khams. Bahwa nanti di akhirat tidaklah akan beranjak ini sebagai pertanyaan kita, tidaklah beranjak kedua kaki seseorang pada hari kiamat sehingga dia nanti ditanya beberapa perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Tentang umur yang diberikan Allah ini dalam perkara apa saja dia habiskan. Jadi umur kok kama wa abihan. Nanti akan ditanya kita. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Kemudian tentang masa mudanya kemana dia gunakan. Masa muda dulu boleh kanak-kanak kama wa abihan. Yang ketiga, wa malihi min aina tasabahu. Terhadap harta yang kita miliki dari ma wa dapin. Kemudian wa fima anfaqahu, kemana saja kita nafkahkan. Yang terakhir, wa madza amila fima alima. Tentang ilmu yang diajarkan kawakku berilmu, yang diberikan itu untuk apa ilmu itu dipakai. Baik untuk yang elok ilmu aku gunakan, atau untuk hal-hal yang tidak dibenarkan Allah. Jadi semua perkara itu nanti Ibu Bapak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita selalu memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, tentu dengan amal yang tadi. Jangan sampai nanti kita tergolong orang-orang yang merugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Bapak kajian kita pagi ini bermanfaat. Dengan harapan juga mari kita terus memperbanyak amal soleh, beramal-amal yang Allah ridho kepada kita sampai nanti akhir kematian kita mati atau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.